gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom, shalom. Kita boleh bersuka cita, kita memasuki tahun yang baru 2023. Dan kita percaya bahwa musim-musim kehidupan yang kita lalui sepanjang tahun 2022 membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita, memampukan setiap kita berdiri tegak sampai pada saat itu. Itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk saat ini boleh beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, menaikkan korban syukurmu kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah kita alami 1 tahun di belakang. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur kami memasuki tahun yang baru 2023. 1 tahun telah kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Ada banyak tantangan di dalamnya, tetapi hari ini kami membuktikan kami mampu melewati itu semua Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang daripada Engkau. Itu semua karena Engkau Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan di tahun 2023 ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami beribadah pada awal tahun ini Tuhan dengan sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau menguduskan kami semua Tuhan, sebab kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur yang terbaik buat Engkau. Biarlah Roh Kudus saat ini juga Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sekalipun kami terpisah jarak, terpisah dengan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu berlaku dulu, sekarang, selama-lamanya, itu tetap. Dan kami percaya kami mengalami mujizat yang sama, kami mengalami urapan yang sama seperti kami semua Tuhan yang beribadah bersama-sama secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah segenap ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Setiap musim di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Allah turut campur di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Dia menuntun langkah tiap langkah hidup kita, sehingga kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap tuntunan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan dan katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih bersyukur lagi, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang bersyukur pada Tuhan, naikkan penyembahan-Mu, naikkan penyembahan-Mu, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya.
bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau baik, sangat baik. Engkau Tuhan yang kami sembah. Hati kami untuk-Mu Tuhan, hati kami untuk-Mu Yesus. Kami memuja-Mu, kami memuji-Mu. Saat ini Tuhan, saat indah bersama-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam penyembahan ini Tuhan, kami hormati Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Dari masa ke masa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau turut merenda kehidupan kami, sehingga kami indah di pemandangan-Mu Tuhan. Tantangan demi tantangan boleh kami alami, tapi satu hal yang kami percaya, kami tak pernah sendiri. Kami selalu Engkau sertai. Bahkan Engkau senantiasa mengangkat kami semakin naik dan bukan turun. Kau jadikan kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luas kasih-Mu Tuhan, tak pernah terbatas, tak pernah kami mampu ukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Kami sekali kagum akan Engkau Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkan ku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkan ku, sebab kasih-Nya setinggi langit,
takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita.
Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan-Mu senantiasa setiap saat. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan
Mari nikmati kasih Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan. Kasih yang tiada berkesudahan, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada berubah. Kasih Tuhan, kasih Bapa, kasih yang sempurna. Indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu Yesus, berjalan bersamamu, damai di hatiku. Haleluya, haleluya, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Setiap kita pada hari ini sangat yakin bahwa Yesus telah lahir di dalam hati kita. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir. Pegang hati saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan lembut. Ku yakin Kau
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan sudah mendesain kemenangan ada pada saudara. Hari ini, hari kemenangan, hari kelahirannya di dalam hidup kita. Ku yakin Kau nyata di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan di dalam hati saudara. Terjadi di sini. Kalau Dia hadir, kita semua hidup di dalam kekudusan. Apa yang menjadi pergumulanmu, Dia sudah lahir dalam hati kita. Dia akan menunggal yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ada jalan keluar. Dia akan buka jalan. Dia akan memberikan kelahirannya untuk menebus setiap dosa, setiap persoalan, setiap masalah. Jangan takut badai, saudara. Hadapi badai dengan Yesus. Mungkin yang kau katakan, pintuku sudah tertutup, aku tidak mungkin bisa melawan keadaanku. Hari ini Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir di dalam hatimu. Yesus lahir, buka hatimu. Dia akan memberikan kita jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Biar Roh Kudus menghampiri setiap saudara. Kita panjatkan lagu ini dengan lembut. Buka hatimu agar Yesus lahir dalam hidup kita. Jangan takut kalau jalanmu tertutup. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk
buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah. Engkau nyata dan kami sangat yakin. Sepanjang tahun kami menghadapi badai demi badai, Engkau tetap menyertai aku. Engkau menyertai kami semua. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun kita. Ajari kami makin hari makin dewasa. Ajari kami makin hari makin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kita dewasa. Supaya kami semua seperti Kristus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita lakukan setiap kebenaran firman, maka Allah akan manunggal dengan kita. Firman itu adalah pelita bagi kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Tahun ini tahun perkenanan, tahun depan tahun kemenangan. Kau naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin saudara beruntung. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Shalom. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang kesatuan yang berdampak, yang menjadi seri dari gereja besar kita Sinode. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang keselamatan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua, kita bersaut-sautan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara perhatikan, setiap saudara membaca firman, baca yang keras karena iman dimulai dari pendengaran. Amin, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang percaya firman katakan amin. Saudara, saatnya kembali telah tiba, saudara, untuk merayakan Natal. Saudara kalau pergi ke toko-toko, gedung-gedung, hotel-hotel, diwarnai dengan berbagai hiasan Natal. Dulu kantor pos itu ramai, saudara. Orang kirim kartu Natal, saudara. Hari ini kita nggak perlu kirim kartu Natal, kita kirim WA saja. Mengucapkan selamat Natal. Di gereja, di persekutuan doa, yayasan-yayasan Kristen mulai sibuk mengadakan persiapan merayakan hari Natal. Rumah orang Kristen juga sibuk menyiapkan bagi keluarganya sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu. Kalau saudara berada di Amerika tahun ini, begitu banyak orang yang sebelumnya selama 2,5 tahun sudah terkurung. Mereka ingin merdeka seperti di sini. Di mana-mana, di rumah-rumah, mereka merayakan Natal. Saudara, tanpa sadari, tanpa saudara mengerti bahwa sikap saudara dan saya sangat penting. Tanpa sadar sikap tersebut mengesankan bahwa Natal itu seperti pesta. Dan semua berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tetapi tanpa kita sadari bahwa makna dari Natal itu tidak kita mengerti. Makna dari Natal itu adalah Allah. Ikuti saya. Allah yang rela turun ke dunia untuk menjadi manusia dengan misi keselamatan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Menebus dosa, ikuti saya, menebus dosa manusia melalui korban nyawa Kristus. Amin. Betapa mulianya Allah yang kita sembah.
Dia melihat manusia begitu banyak melakukan dosa. Hari ini saudara, kita sangat terkejut. Kita sangat dikagetkan dengan berita-berita yang buruk saudara. Orang membunuh anak umur remaja, membawa brand, membunuh, narkoba, terjadi di mana-mana. Perceraian, seks bebas. Dan saudara, perkawinan sejenis sedang terjadi. Artinya zaman ini sudah mendekat seperti zaman Nuh. Zaman Nuh itu kawin mengawini, mengambil istri dari orang tanpa mereka sadari, itu salah. Dan kita melihat banyak kelompok yang bukan Kristen atau Kristen merayakan Natal tanpa mengerti bahwa Natal itu bicara tentang keselamatan. Yang Allah yang mau berkorban nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Tetapi kita menyikapi dengan salah. Tanpa sadar bahwa kita sudah masuk di dalam jerat materialisme. Dan yang membawa kita tersesat menjadi Kristen agamawi. Kristen agamawi adalah Kristen yang topeng. Di dalamnya saudara, keduniawian, tapi di luarnya dibungkus seperti orang rohani. Hari ini saya berdoa supaya kekristenan jemaat HOG adalah Kristen yang sejati di luar Kristen, di dalam Yesus lahir. Berapa banyak di dalam hidup ini Kristen menjadi Kristen yang topeng, Kristen KTP tanpa mengerti makna dari keselamatan. Saudara, banyak orang Kristen pokoknya aku kaya tanpa dia sadari kekayaan itu adalah urutan yang terakhir. Kamu kaya tapi umurnya pendek, apa gunanya? Kapan kita bisa menghargai keselamatan? Manusia bisa menghargai keselamatan di saat dia mau mati menghadapi Yang Maha Kuasa. Atau dokter memvonis bahwa umurnya tinggal 3 bulan. Di saat itu baru saudara menyadari bahwa kita menyadari bahwa keselamatan itu sangat berharga. Ada uang tidak bisa membeli keselamatan. What money can buy? Money can buy house. But money cannot buy home. Saudara, hari-hari ini kita sering gagal fokus. Kita selalu memfokuskan dengan sesuatu yang memang dibutuhkan tapi bukan sebagai prioritas. Kita memang butuh keuangan. Tapi terlebih dari itu, kita butuh selamat, saudara. Amin. Soge tapi enggak selamat, percuma. Ada sekelompok ngomong sama saya, enggak apa-apa Pak, pokoknya aku soge. Pada waktu saya tanya, kalau kamu soge, umurmu 3 bulan, apa yang kamu lakukan? Dia enggak bisa jawab, saudara. Tetapi ini bertentangan dengan sikap seorang Majus. Dia mengapresiasikan keselamatan dengan mencari juru selamat. Kekristenan yang sejati harus mencari juru selamat. Juru selamat itu adalah Kristus. Kristus, bagaimana kita mengaplikasikan mencari juru selamat? Juru selamat itu
adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Firman adalah Allah. Allah adalah firman. Maka dari itu saya selalu mengajar saudara untuk mencari Yesus. Baca firman. Supaya Yesus lahir dalam hidup saudara. Dan saudara aplikasikan dalam hidup saudara. Dan apa yang saudara kerjakan. Menurut firman. Allah hadir. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang mengalami krisis ekonomi pasti mengalami pemulihan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mengapa saudara? Saya rindu saudara punya sikap. Begitu saudara mendengar firman, firman menyentuh hati saudara. Saudara katakan amin dengan sukacita. Dengan tepuk tangan, karena apa? Firman itu akan menghidupkan saudara. Akan menyelesaikan setiap masalah kita. Firman itu akan menguatkan saudara. Pada waktu saudara terpuruk. Pada waktu saudara tertindas. Ada firman menguatkan kita. Dan firman itu adalah pengharapan kita. Siapakah firman? Firman itu adalah Allah. Dan Allah adalah firman. Saudara, sikap Maria juga mengapresiasikan keselamatan dengan memberikan tubuhnya untuk kelahiran Kristus. Tidak gampang sebagai seorang Maria, saudara. Yang dikatakan dia masih perawan, tiba-tiba dia masih tunangan dan diberitakan dia sedang mengandung. Kalau saudara sebagai Maria, saudara mempunyai sikap. Saudara merasa menjadi orang yang paling minder di tengah-tengah komunitas. Karena belum menikah sudah hamil. Tapi Maria mendengarkan firman melalui malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Bahwa kandungan itu dari Roh Kudus. Nah, kita mau belajar dua contoh tokoh yang ambil bagian agar juru selamat lahir di bumi untuk menyelamatkan manusia, yaitu Matius dan Maria. Ada 3 langkah sukses yang dilakukan orang Matius. Sehingga dia mengalami perjumpaan dengan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, orang Matius bisa sukses karena dia meresponi visi dari Allah. Orang Matius meresponi visi dari Allah dengan melakukan visi keselamatan yang kekal. Yang sudah dirancang oleh Allah untuk menentukan masa depan umat manusia. Agar memperoleh hidup yang kekal melalui kelahiran Kristus Yesus. Dan dia mengikuti tuntunan bintang dari timur dan berhenti di Bethlehem yang telah menuntun orang Matius. Saudara mau sukses? Yang mau sukses angkat tangan. Saudara, setiap kita yang ingin sukses, kita harus mengerti visi dari Tuhan. Visi dengan mimpi, dengan cita-cita beda. Visi itu dari Tuhan. Cita-cita itu dari kita. Kalau cita-cita kita dengan visi Tuhan tidak sama. Bagaimana kita mau sukses? Harus ngikuti visi yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya? Harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Harus baca firman.
Bagaimana caranya? Baca firman, direnungkan, diresapi, dan dilakukan. Dan setiap saudara melakukan firman Allah, saudara akan menarik hadirat Allah di dalam hati saudara. Yesus akan lahir di hati saudara bagi setiap saudara melakukan firman. Enggak cukup saudara. Saudara enggak cukup hanya baca. Enggak cukup saudara hanya melayani tapi tidak melakukan firman. Firman itu harus dilakukan. Kerap kali saya katakan, kasih itu sabar. Bagaimana manusia bisa sabar? We must have a zero anger. Nulkan hati saudara. Susah, yes. Tapi kita melakukan. 25 tahun. Di dalam kehidupan pelayanan di gereja ini saya, saudara. Begitu banyak orang yang melukai, menyakiti. Tuhan ngajari, silent is golden. Diam, sembah Tuhan. Baca firman, lakukan. Fitnah-fitnahan itu akan rontok. Gosip-gosip itu akan rontok. Karena apa? Diam. Tuhan yang bekerja. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan akan menopang. Tuhan akan menghibur. Tuhan akan menguatkan. Amin. Yang kedua, saudara. Orang Majus itu menyembah. Orang yang menyembah itu bukan hanya sekedar saudara memuji Tuhan. Menyembah dengan puji-pujian saja. Menyembah itu bicara tentang perilaku setiap hari di dalam kehidupan saudara. Bahwa saudara melibatkan Yesus dalam hidup saudara. Sehingga saudara mempunyai karakter seperti Dia. Itu saudara menyembah Tuhan. Di dalam bisnismu, di dalam kehidupanmu, di dalam usaha pekerjaanmu, libatkan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak pernah melibatkan Tuhan. Dia melakukan kehendakannya sendiri. Tapi dibungkus katanya Tuhan. Saudara, orang Majus ini, dia sujud. Selain dia sujud menyembah, hatinya dia tahu, aku menyembah dengan Allah yang benar. Mesias, Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia undang Yesus lahir dalam hatinya. Saudara, kalau saudara cek, Yesus sudah lahir, saudara tidak akan mudah terpancing oleh kebencian, oleh sakit hati, oleh kemarahan, oleh keserakahan. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Lirik ini, ku sembah Kau, Dia Allah. Karakter saudara meninggikan Dia.
saudara berbuat baik, saudara meninggikan dia. Orang lihat, semua mengaku ada Yesus lahir dalam hidupmu. Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi angkat Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kau berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Amin, saudara. Libatkan Yesus agar lahir dalam hidup saudara. Bukan hanya tanggal 25. Mulai hari ini, besok, lusa, seterusnya. Yesus lahir. Jika Yesus lahir dalam hidup saudara, saudara penuh kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Saya percaya setiap firman dilakukan, hadirat Allah hadir, yang sakit sembuh. Amin. Yang ketiga, saudara, orang Majus memberikan persembahan hartanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Yesus masih bayi, saudara. Apa dia perlu harta? Enggak. Dia tidak perlu harta, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus mengajar kepada orang Majus dan memberikan tuntunan kepada orang Majus bahwa dia seorang ahli ramal dan dia belum Kristen, tapi dia membaca ada visi dari Tuhan dan dibuktikan ada bintang dari timur dan dia adalah ahli perbintangan. Dia mengikuti bintang yang berjalan dari timur berhenti di Bethlehem. Itu yang ditulis di dalam kitab Nabi. Orang Majus yang bukan Kristen, dia menghargai keselamatan dan dia tahu uang bukan segala-galanya. Dia berikan hartanya, pertama yang ditulis, hartanya. Berapa banyak orang Kristen terikat oleh harta, tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara kalah dengan Majus. Orang yang hanya terikat dengan harta, hidupnya selalu mengalami ketakutan, kekhawatiran, takut miskin karena memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saya kasih tahu saudara. tahun 87 saya bertobat. Saya tidak pernah berhenti memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dari gereja yang terbesar sampai gereja kita sendiri, saya beri yang terbaik. Bukan hanya harta. Hidup saya sudah saya berikan untuk Tuhan, yaitu melayani saudara. Bayi yang lahir, apakah dia ngerti harta? Enggak. Tapi dia tahu bahwa untuk mendewasakan bayi ini butuh harta. Untuk mendewasakan saudara, gereja ini butuh persembahan. Saya tidak pernah mengemis. Saya tidak pernah minta. 25 tahun saya mengembalakan di tempat ini. Tidak pernah kekurangan. Karena saya nabur.
di satu gereja yang besar pada waktu satu saat mereka tidak punya kemampuan lagi untuk menutup sebuah atap, saudara. Pada waktu itu mengalami krisis ekonomi. Dan hambanya mencari bantuan. Pada waktu itu, saudara, US dollar sudah melambung sampai 25.000, saudara. Saya diminta untuk mencarikan dana. Enggak ada. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya hikmat. Saya katakan, butuhnya berapa lama? 1 bulan. Saya ada uang. 2 bulan bisa diputar kembali, dikembalikan saya. Uang untuk putaran pabrik saya. Wah, boleh. Dan saya transfer, saudara. 2 bulan gagal. 4 bulan gagal. Saya agak kacau, saudara, keuangan saya. Saya doa, puasa, saya tanya Tuhan. 1 kalimat Tuhan bilang, narwastu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati saya gejolak, saudara. Iki asalnya kan pinjem. Kenapa kok di narwastu? Tapi Tuhan kasih ayat saya, narwastu. Saya ngomong, Tuhan saya lakukan, Tuhan yang tanggung jawab. Saya hadap, hamba Tuhannya takut saya nagih. Saya bilang, hari ini gak nagih. Semua yang ada, narwastu. Sungguh. Saya pulang. Enam bulan kemudian, saya dibalas. Saya dapat order 8 juta US dollar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya tidak pernah menyaksikan tentang gereja ini. Gereja ini banjir, kalau dari luar ada hujan, banjir. Gereja ini dilapis 3 kali, saudara. Jadi dikasih keramik, dinaikkan 10 cm, 3 kali, saudara. Makanya agak pendek. Saya dijanjikan salah satu teman, bangun saja, gak apa-apa. Nanti saya atur, saya bantu. Bangun. Keramiknya nanti bisa diatur. 2 minggu kemudian, saudara, ditagih saya. Saya bilang, salah satu hamba Tuhan, besok tak bayar. Saya jual Innova saya pribadi, saudara. Jadi saudara berdiri ini ada 3 atau 2 atau 3 Innova. Saya beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak punya pabrik lagi. Tapi saya punya sumber. Yaitu Yesus lahir dalam hatiku. Jangan takut memberi yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri.
mulai hari ini, tahun perkenanan terjadi jika Yesus lahir dalam hidup saudara. Dan tahun depan, tahun kemenangan. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, Yesus yang sebelumnya belum lahir sepenuhnya. Hidup ini sering kita terpancing sehingga kita mengalami kemarahan yang tanpa sebab. Karena Yesus belum lahir secara penuh dalam hidup saudara. Sehingga saudara mengalami kegagalan, berhasil gagal. Tidak naik-naik. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat. Buka hatimu supaya Yesus lahir dalam hidup saudara. Jamah Tuhan. Setiap tangan yang terangkat katakan, Tuhan itu aku. Aku menggunakan kekuatanku diriku sendiri. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah bagi orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Izinkan Tuhan lahir dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa yang engkau kerjakan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya yang dilakukan, maka hidupmu akan menjadi kemenangan. Setiap tangan yang terangkat, Tuhan, aku mau bertobat. Aku hanya pakai pikiran dunia. Aku hanya pikiranku sendiri. Hari ini aku mau berubah. Aku mau berubah paradigma yang baru, yaitu melibatkan Yesus supaya Yesus lahir dalam hidupku. Menjadi seorang imam. Libatkan Yesus untuk menjadikan pemimpin hidup kita melalui firman. Jadilah imam yang bijaksana. Para istri, tumpang tangan atas suamimu. Katakan, jadilah engkau imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hidupmu, setiap hari Yesus lahir di dalam hidupmu. Engkau naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Para suami, tumpang tangan. Jadilah istri penolong, bukan perongrong. Tunduk bagi suami, memberi motivasi, menguatkan. Berapa banyak istri-istri tidak mengerti bahwa seorang suami begitu banyak tantangan yang perlu ditopang, perlu dikuatkan, perlu diberi motivasi untuk menghadapi dunia yang makin hari makin sulit. Perlu didoakan, dikuatkan, bukan dihakimi. Oh yes Lord, saya rasakan hadirat Allah begitu dahsyat. Berkati anak-anakmu, tumpang tangan, berkati. Berkati mereka. Berkati. 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 Diberkati. Berkati. Diberkati. Berkati. Berkati. Berkati.
Sembah Dia. Hadiratnya merestorasi, hadiratnya mengubah, hadiratnya memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, sembah Dia. Setiap ceritamu Tuhan mendengar. Berkat. Hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jambahan-Mu. Hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jambahan-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jambahan-Mu, ku rasakan jambahan-Mu, ku rasakan jambahan-Mu. Come down, Holy Spirit, come down. You run into me, come down. Come down, Holy Spirit, come down. You run into me, come
Come down, Holy Spirit, come down. You run into me, come down. Oh, come down, Holy Spirit, come down. You run into me, come down. Iman sebiji sesawi dapat meminta kekuatan. Iman percaya pemulihan akan terjadi hari ini. Terima urapan ini. Jangan Tuhan. You run into me, come down. Right. You run into me, come down. Run into me. Coming down on me. Jangan Run into me, Holy Spirit. Coming down on me. Run into me, Holy Spirit. Coming down on me. Holy Spirit, run into me. Coming down on me. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu. Ku rasakan jamaahmu. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di Kau nggak sakit. sini. Sembuh. Ku rasakan urapanmu. Kau ulurkan tangan kasihmu. Ku rasakan jamaahmu. Roh Kudus hadir di sini. Ku
Ku rasakan Tuhan sembuhkan. jambahan-Mu. Oh, come down, Holy Spirit, come down, Holy Spirit, come down. Oh, come down, Holy Spirit, come down, Holy Spirit, come down. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini hari kemenangan. Kami pulang membawa kelahiran menjadi dampak. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara, kita akan melaksanakan perjamuan suci. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Angkat cawan tinggi-tinggi. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Letakkan cawan, ucapkan syukur. Yesus telah lahir
detik ini juga paradigmamu berubah, firman didengar, dilakukan, dan engkau menjadi dampak, dimulai dari keluargamu sampai ke komunitas, kesehatanmu, ekonomimu, usaha pekerjaanmu, semuanya akan naik. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita telah diberkati dengan mengenai firman Tuhan, dan tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya secara online, dan kita awali dengan doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan atas setiap kami. Biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami memberikan korban syukur ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami berikan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Aku telah berjalan jauh, banyak rintangan yang menghadang langkahku. Aku berdiri, tegar berdiri, ku tak takut. Meski ku jatuh, Dia kembali mengangkatku. Saat bumi bergoncang, ketika badai menerpa, segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudra yang memanggil dengan deru air terjunmu, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah karenamu. Mengejar mimpi bersama Dia, kita takkan terhanyut lagi. Kita hadapi badai hari demi hari. Kasih setiamu senantiasa menyertai. Takkan mungkin kau
melalui badai hari demi hari. Kasih setiamu senantiasa menyertai. Takkan mungkin kau biarkan aku sendiri. Takkan mungkin kau biarkan aku berdiri sendiri di sini. Aku melangkah, tak mungkin kau biarkan aku sendiri. Aku melangkah, tak mungkin kau biarkan. Segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudra yang memanggil dengan deru air terjemur. Dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah. Segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudra yang memanggil dengan deru air terjemur. Dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah. Karenamu segala gelora darimu semua. Dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Segala gelora darimu semua. Dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Segala gelora darimu semua. Dan ku takkan goyah, ku takkan goyah. Segala gelora darimu semua. Dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Segala gelora. Raja Daud dalam Mazmurnya berkata, dahulu aku muda sekarang tua, tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkannya dan anak cucunya meminta-minta roti. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
Dan inilah janji Tuhan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.